Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya anak-anak semuanya? Semoga semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Anak-anak perkenalkan, nama Ibu Aufiana Darajat, mahasiswa UPI Kampus Serang yang sedang melakukan PPLSP. Nah, hari ini Ibu kebagian ngajar kelas 5B. Yang sekarang pelajarannya bagian tema 8, subtema 1, pembelajaran 1. Sebelum belajar, alangkah lebih baiknya kita baca doa bersama-sama. Bismillahirrohmanirrohim. Robbi sohli sadri wa yassirli amri wahlul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Shadaqallahul adzim. Sebelum itu kita bisa bernyanyi lagu nasional Berkibarlah Benderaku ya. Kalian semua pasti sudah hafal ya. Mari kita nyanyi bersama-sama. Nah, setelah bernyanyi, anak-anak udah siap kan belajarnya? Mari kita lanjutkan ke materi pelajaran. Anak, materi yang pertama adalah kita membaca teks bersama-sama tentang demi air bersih, warga Waborobo rela berjalan sejauh 15 km. Warga Kelurahan Waborobo, Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara, sulit mencari air bersih. Mereka harus menempuh perjalanan hingga sejauh 15 km dari tempat tinggalnya untuk mendapatkan air bersih. Mereka terpaksa mengambil air bersih di Kelurahan Kaisabu Baru, Kecamatan Sorawoli. Mereka biasanya menumpang mobil dan membawa beberapa jeriken ukuran 15 liter. Jeriken itu digunakan untuk menampung air yang mengalir dari aliran sebuah anak sungai di Kelurahan Kaisabu Baru. Letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Di daerah itu air sulit didapat. Kalaupun ada, air hanya sedikit. Daerah itu juga belum mendapat akses aliran air bersih karena pipa-pipa PDAM belum mencapai ke daerah sana. Warga Kelurahan Waborobo sangat membutuhkan air dan sangat mengharapkan bantuan dari pemerintah daerah untuk keperluan tersebut. Anak-anak, setelah tadi kita membaca peristiwa apa sih yang terjadi di Kecamatan Betoambari, Kota Bau-Bau, Sulawesi Tenggara ini? Yaitu peristiwanya adalah krisis air. Penyebabnya karena letak Kelurahan Waborobo berada di dataran tinggi. Selain itu, penyebab kekeringan itu ada banyak sekali faktornya. Bisa jadi karena kekeringan. Kekeringan itu sendiri terjadi karena disebabkan suatu daerah tersebut mengalami curah hujan yang sangat jarang. Nah, sehingga kondisi ini menimbulkan daerah tersebut
semakin mengalami penipisan jumlah air yang semakin lama akan menipis untuk kebutuhan manusia. Lalu bagaimana cara mengatasinya? Sebenarnya tidak banyak yang dapat dilakukan. Namun salah satu caranya yaitu Kota Bau-Bau ini harus mendapatkan bantuan dari pemerintah. Lalu selanjutnya kita akan membahas fungsi air bagi manusia, bagi hewan, dan bagi tumbuhan. Mari kita simak videonya. Apa fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan? Yuk kita bahas bersama fungsi air satu persatu. Yang pertama, fungsi air bagi manusia, yaitu untuk minum, untuk memasak, untuk membersihkan tubuh, juga mencuci alat makan dan pakaian. Yang selanjutnya yaitu fungsi air untuk hewan. Tentunya untuk minum dan membersihkan diri, juga sebagai tempat hidup hewan air seperti ikan, kepiting, udang, bintang laut, dan yang lainnya. Yang terakhir, fungsi air untuk tumbuhan. Air diperlukan oleh tumbuhan ketika dalam proses fotosintesis. Nah, itu dia penjelasan dari fungsi air bagi manusia, hewan, dan tumbuhan. Semoga kalian paham ya bahwa pentingnya air bersih bagi kelangsungan hidup manusia dan peristiwa di bumi. Nah, anak-anak, kesimpulan pada pembelajaran hari ini, kita sudah melihat ya, dan kita sudah tahu bahwa di luar sana, saudara kita di daerahnya masih banyak yang kekurangan air atau krisis air. Alangkah lebih baiknya kita sudah mengetahui peristiwa ini, kita lebih bijak dalam menggunakan air, tidak membuang-buang air, menggunakan air secukupnya. Semoga pembelajaran kita hari ini dapat bermanfaat. Akhirul kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.